Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Fajar Nugrahan, VMC 2072021 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai kalor. Di sini saya dalam rangka ini memenuhi tugas dari Fisika Dasar 1. Nah, kalor, mengenai kalor. Di sini kalor yang pertama, sebelum jauh nanti ke arah yang lebih dalam, mengenai kita akan bahas dulu tentang pengertian kalor. Pengertian dari kalor. Kalor dapat diartikan atau didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat yang lainnya dengan diikuti perubahan suhu. Nah, contoh dari zat A ke zat B, energi A akan berpindah atau transfer ke energi B dengan perubahan suhu sampai suhunya akan sama atau setimbang. Nah, lalu cara perpindahan temperatur. Cara perpindahan temperaturnya yaitu dari zat yang temperaturnya tinggi menuju ke zat temperaturnya yang lebih rendah sampai nanti setimbang atau sama. Lalu bagaimana nih cara pengukuran kalor? Cara pengukuran kalor sendiri digunakan biasanya untuk mengukur kalor jenis suatu zat. Jika kalor jenisnya sudah diketahui, maka kalor yang diserap atau yang dilepaskan akan ditentukan pengukuran temperatur tersebut. Nah, berarti dapat dikatakan nanti atau rumusnya kelebihan. Nah, maka dapat diartikan rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T-nya itu jumlah keseluruhan dari suhu, C-nya itu adalah kalor jenis, dan M-nya itu adalah massa jenis benda. Oke. Lalu kita akan membahas tentang kalor jenis. Kalor jenis sendiri yaitu adalah suatu sifat pada suatu zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan nih untuk menaikkan suhu zat. Nah, maka dari itu hal yang mempengaruhinya yaitu adalah tergantung dengan kalor jenisnya. Jadi si daya serap energi kalor itu ditentukan dengan kalor jenis. Persamaannya yaitu C sama dengan Q per M kali delta T. Seperti yang saya tadi udah utarakan ya untuk simbol-simbol ini. Lalu kita menuju ke perpindahan kalor. Perpindahan kalor sendiri mempunyai 3 subbab lagi, yaitu secara konduksi, lalu radiasi, dan konveksi. Untuk konduksi biasanya ditandai dengan melalui zat perantara perpindahannya. Biasanya logam sih. Jadi bisa diartikan konduksi itu perpindahan suatu zat dengan zat perantara, bisa dikatakan logam lah, tanpa disertai nih partikel-partikel zat tersebut secara permanen. Lalu kita akan membahas tentang perpindahan kalornya secara radiasi. Nah, berbeda dengan konduksi, radiasi tidak perlu nih memakai zat perantara dan tidak harus saling bersentuhan benda A dengan benda B-nya. Maka dapat diartikan bahwa perpindahan kalor secara radiasi ini memancarkan sumber panas ke segala arah dan mengalirkan sumber panas ke segala arah pula. Nah, terus yang terakhir nih mengenai konveksi. Konveksi sendiri, perpindahan kalor secara konveksi sendiri adalah perpindahan yang disertai dengan bagian-bagiannya. Ini ikut semuanya gitu, bagian-bagian zatnya. Dan terdapat 2 jenis nih di dalam konveksi ini, ada secara alamiah dan juga paksa. Untuk alamiah dipengaruhi oleh gaya apung tanpa faktor luar dan dikarenakan perbedaan massa jenis atau berat bendanya, tergantung besar dan kecil bendanya biasanya. Terus kalau secara paksa ini terjadi karena ada faktor luar, dan perpindahan ini biasanya dilakukan dengan sengaja atau di pemaksaan lah intinya mah.
Lalu kita menuju ke contoh soal. Contoh soalnya kita kerjakannya di Microsoft Word aja ya. Soalnya kalau misalkan di langsung gitu agak sulit. Oh tadi ini sedikit bahasan, kita Excel ini dulu kita ulangi ya semuanya. Oke. Sepotong tembaga masanya 5 kg katanya. Berarti masanya itu sama dengan 5 kg. Lalu apa? Kalori jenis. Kalori jenisnya itu berarti sama dengan berapa? 390 joule ya. Lalu delta T nih yang harus kita ketahui. Delta T nih, delta T yang harus kita ketahui. Cara mengetahuinya yaitu dengan suhu akhir dikurangi suhu awal, maka dapat ditulis maaf nih set. Nah berarti delta T ya rekan-rekan, CTL Z, nah CTL C, set CTL B, delta T berarti suhu akhirnya berapa? 100 kan? Seperti yang ada di soal nih. Dikurangi suhu awalnya 20. Maka dihasilkan berapa? 80. Oke. Terus 80 derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Nah, setelah mengetahui ini semuanya sudah ada komponen-komponennya, sudah kita ketahui massa jenis benda, terus kalori jenis bendanya udah ada, delta T-nya atau jumlah keseluruhan suhunya sudah ada, maka kita tinggal substitusikan ke persamaan atau ke rumusnya. Berarti rumusnya yang tadi, yang rumus kalori Q sama dengan M kali C kali delta T tentunya. Set CTLC CTLP lagi. Oke, tinggal kita substitusikan. Berapa? M nya berapa tadi? 5. Kalau jenisnya berapa? 390 dikali delta T nya yang udah tadi udah di melalui pengurangan itu 80. Maka setelah nanti dikotret ya, mau melalui apapun, mau kalkulator atau langsung, 5 berarti isinya itu dari 5 kali 390 kali 80 yaitu 156.000 dalam satuan joule. Nah ini dapat dikonversi ke kilojoule ya. Maka hasilnya agak ngelag, maka hasilnya berapa? 156 kilo joule karena naiknya 3 tangga ya. Nah 0 ini berarti harus dihilangkan. Nah dari untuk solusi dari soal tersebut seperti ini ya.